Shalom Jemaat Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Prapto, dan hari ini saya akan membawakan renungan yang lebih membuat kita semakin mengenal rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui tokoh-tokoh Alkitab yang boleh kita jadikan sebagai teladan. Dan tak lupa saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan semuanya bahwa kami sebagai rohaniawan selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya untuk selalu sehat, diberkati Tuhan, dan selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Yang pasti kami ingin Bapak Ibu Saudara semuanya bersemangat di dalam menjalani setiap keadaan. Sebab Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan yang selalu menyertai kita. Immanuel. Hari ini saya akan menyampaikan satu renungan untuk kita semuanya dengan tema kontras. Kontras, apa yang kontras ya? Saya tidak akan panjangkan, kita akan lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 8, 9, dan 10. Firman Tuhan berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah sesuatu yang kontras dalam kehidupan manusia yang normal pada umumnya. Kenapa? Karena orang yang ada di dunia ini pasti selalu ingin hidupnya baik-baik saja, kan ya? Pengennya ketika dalam keadaan sakit berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab, dan kemudian itu menjadi nyata. Lalu pada saat kita mungkin mengalami masalah di dalam hal usaha, kita berdoa kepada Tuhan supaya usahanya maju dan sebagainya, dan itu akan menyenangkan kita kalau dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi ini beda dengan Rasul Paulus. Kalau kita mungkin seumpama sudah berdoa nggak dijawab, mungkin kita ngambek, ya, ngambek kepada Tuhan, nggak mau berdoa, nggak mau ibadah, nggak mau lagi puji Tuhan, nggak mau lagi dekat dengan Tuhan, nggak mau lagi terlibat dengan pelayanan dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan kehidupan Rasul Paulus. Kehidupan Rasul Paulus ini sangat luar biasa dan memberkati saya. Kenapa? Karena di sini dia punya masalah untuk kondisinya sendiri. Dia bahkan berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan, sudah 3 kali aku berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak dinyatakan oleh Tuhan. Sebagai orang yang melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, bahkan sampai dianiaya, bahkan sampai keluar masuk penjara, berdoa aja gak dijawab oleh Tuhan untuk hal yang menurut dia penting. Tetapi dia berbeda dengan kebanyakan manusia normal umumnya, ya, pada umumnya. Banyak orang ketika tidak dijawab doanya ngambek, tetapi Rasul Paulus justru malah dia belajar dari apa yang Tuhan katakan. Di situ Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus justru akhirnya malah berbalik belajar dari apa yang dia alami. Ketika dia berdoa Tuhan tidak menjawab, dia belajar rencana Allah itu apa ya? Kehendak Allah itu apa ya? Padahal saya sudah berdoa tapi tidak dijawab. Sehingga akhirnya Rasul Paulus paham bahwa ternyata dengan kondisi demikianlah dia itu ternyata adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan, yang harus selalu bergantung kepada Tuhan dan tidak boleh menyombongkan dirinya walaupun dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Kontras memang Rasul Paulus. Ketika dia berdoa tidak dijawab, dia tidak marah kepada Tuhan, tapi justru belajar ada rahasia apa di balik kehendak Tuhan ini. Sehingga dia sadar bahwa ternyata, Tuhan mengajarkan saya untuk semakin berharap kepada dia, semakin bergantung kepada dia, supaya saya tidak menjadi sombong. Kontras, prinsip iman Rasul Paulus kontras dengan kehidupan manusia pada umumnya. Tidak mendapatkan jawaban kepada Tuhan, bisa saja langsung lari mencari pertolongan kepada perdukunan atau yang lainnya.
Tetapi Rasul Paulus tidak. Bahkan dia tidak meninggalkan pelayanan. Dia berkata malah semakin ketika dalam siksaan, ketika dalam penjara, ketika dalam penganiayaan. Dia berkata itu adalah sukacita dia. Karena apa? Semakin dia lemah, dia akan kuat. Artinya, semakin dia berserah kepada Tuhan, maka imannya akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan itulah yang harus menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita harus memiliki karakter yang kontras dengan kehidupan dunia ini. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan belum menjawab, kita tidak boleh putus asa lalu kemudian mencari pertolongan kepada orang lain. Lalu kemudian kita cari pertolongan kepada perdukunan ataupun orang-orang pintar. Itu tidak bisa. Kita harus benar-benar belajar dan berserah kepada Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus, berserah kepada Tuhan. Saya ini adalah pribadi yang lemah Tuhan. Saya membutuhkan Engkau Tuhan. Dan bimbinglah saya ya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan campur tangan di dalam persoalan kita yang selalu mengandalkan Tuhan, maka iman kita akan dibangkitkan oleh Roh Kudus dan kita menjadi kuat menghadapi segala persoalan. Persoalan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Adakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang dalam keadaan sulit? Sudah berdoa 10 kali belum dijawab Tuhan juga? Belajarlah dari Rasul Paulus. Teruslah berlutut di kaki Tuhan. Sebab kelak pada waktunya Allah berdaulat. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita bisa menghadapi segalanya. Terpujilah nama Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Sebab hari ini kami belajar dari Rasul Paulus yang memiliki kekontrasan di dalam prinsip hidup. Ketika menjalani keadaan sulit. Dia sudah berdoa kepadamu. Tapi dia sadar bahwa Tuhan tidak menjawab. Dan dia belajar bahwa di balik segala keadaan yang terjadi dalam hidupnya, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia mengucap syukur ketika Rasul Paulus menyadari hal itu. Ajarkanlah itu kepada kami juga Tuhan. Sehingga kami tidak selalu menuntut kepada Engkau, bahkan kecewa kepada Engkau pada waktu kami belum mendapatkan jawaban doa atas persoalan kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan siraman rohani ini. Biarlah mereka semuanya diberkati Tuhan. Iman mereka bertumbuh dalam Tuhan. Dan mereka semua sehat di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya.